Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Mandiin Mayit. Cerita kali ini memasuki part yang ke-8. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, nah part 8 ini merupakan part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part-part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Nunung masih berada di tempat kejadian, melangkah ke arah tanah di mana tadi ia jelas melihat anaknya Siti berdiri. Alisnya menaut ada sesuatu yang janggal. Tempat itu seperti baru saja dicor. Semakin ia mendekati tempat itu, semakin terasa hawa yang berbeda. Dan saat ia memerhatikan tempat itu, matanya menangkap sesuatu yang langsung membuatnya membeliak. Rambut, gumamnya lirih. Ia langsung berlari ke arah depan, di mana polisi masih berkeliaran mencari bukti. Nunung menemui salah satu polisi dan menyampaikan apa yang baru saja dia lihat. Mendengar penuturan Nunung barusan, beberapa polisi langsung berlari ke arah belakang dan melihat tempat yang dicurigai sebagai tempat menyimpan Siti dan anak perempuannya. Beberapa orang polisi meminjam cangkul tetangga dan kodem setelah memeriksa tempat yang dicor dengan sangat rapi hingga jika melihat dengan mata telanjang. Tempat itu nyaris seperti lantai biasa. Hanya yang membedakan adanya pipa kecil yang tertancap sebagai pelepas gas amoniak agar sesuatu di dalamnya tidak meledak. Lantai dipukul-pukul berkali-kali hingga retak dan hancur. Orang-orang sekitar melihat dengan hati yang berdebar kencang. Karena jika Siti tidak temukan tempat itu, ya maka Nunung harus merogoh kocek untuk memperbaiki septic tank yang dirusak Pak Polisi dan sebagian warga yang membantu. Astagfirullah, teriakan salah satu warga yang membuat polisi sontak membuat orang-orang di sekitar ini ingin mendekat, termasuk Nunung, tapi mendapat halangan dari petugas. Firman yang saat itu diborgol hanya terdiam, wajahnya pias dan pasrah saat dua orang warga masuk ke kubangan kotoran manusia yang isinya ternyata hanya sepinggang. Aroma busuk seketika merebak ke sekitar. Tapi ternyata apa yang Nunung pikirkan itu benar adanya. Wajah Nunung langsung pias saat seorang laki-laki mengangkat tubuh yang dipenuhi kotoran manusia dalam keadaan sudah mulai menggembung. Suara isak tangis tiba-tiba membahana saat jasad itu lalu dimasukkan ke dalam kantung jenazah berwarna oranye. Tidak bisa berkata-kata, kaki Nunung rasanya lunglai saat jelas ia lihat jika sosok yang menggembung itu adalah anak dari Mbak Siti. Rambut dan baju yang ia pakai sama persis dengan bocah yang memanggil dirinya dan berdiri di atas cor-coran. "Tidak, Laila!" teriak seorang wanita parubaya berusaha mendekat, tapi dihadang oleh petugas dan juga para warga. Tubuh wanita itu luruh di tanah, tangisannya pecah mengiba. Air matanya berderai seraya menatap bocah yang sudah kaku dengan perut yang membesar dan kulit membiru dengan mata melotot dan mulut yang menganga. "Buak, buak!" Wajah Firman bonyok begitu mendapat hantaman tinju yang langsung menjurus ke wajahnya tanpa bisa ia tebak. Begitu tiba-tiba hingga ia tidak sempat melawan. "Wah, bajingan, setan, dasar pembunuh kejam!" teriak laki-laki yang tidak lain adalah adiknya Siti, yaitu Rojali. Firman yang hanya tertunduk diam langsung mendapatkan pengamanan dari petugas. Ujung bibirnya yang mengeluarkan darah kental itu ia biarkan begitu saja. Perasaannya gamang, sesal tiada terkira. Wajahnya terduduk, sebenarnya sudah beberapa waktu setelah kejadian itu ia selalu menangis seorang diri. Bayangan istri dan juga anaknya selalu menari-nari di kepalanya. Masih terekam jelas di dalam pikirannya juga saat dimana ia begitu buta dan tuli. Tidak mendengar teriakan meminta pengampunan dari derai air mata dari wajah yang dulunya sangat ia kasihi. Ya,
faktor ekonomi yang terus mengguncang biduk rumah tangganya seolah mematahkan hati yang dulu begitu kekal terjaga. Di saat usahanya terpuruk, susah mencari kerja. Adapun kerja, uang yang didapat hanya untuk menahan lapar 1 hari saja. Begitu terus-menerus hingga si istri ini lelah sekali. Lelah karena anak satu-satunya sulit sekali untuk jajan. Di saat anaknya sedang tumbuh dan juga memerlukan asupan makanan yang layak, juga pakaian yang ia pakai. Siti sebenarnya adalah wanita yang sabar sekali. Tapi entah mengapa, hari itu ia begitu saja mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya. Makanya cari kerja bang, biar dikit dapatnya, yang penting anakmu itu bisa makan dan juga jajan. Kalau aku yang lapar tidak mengapa, asal jangan anakku. Aku tidak dibolehkan bekerja, disuruh di rumah saja. Tapi ketika aku di rumah, untuk makan pun susah. Kalau begitu biarkan aku saja yang bekerja, kamu tunggu saja anak di rumah, cecar Siti saat itu. Sedang Firman masih saja menahan gemuruh di hatinya. Sebisa mungkin ia tidak terpancing emosi dengan ucapan istrinya. Aku sudah berusaha, tapi bagaimana jika rezeki belum juga ada? Balas Firman dengan wajah tertunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia berusaha untuk meredam emosinya. Usaha tidak dibarengi doa yaitu percuma bang. Abang saja bangunnya siang, rezekinya sudah keburu dipatok ayam. Lihat anak kita Laila bang, bajunya lusuh dan banyak yang tidak layak pakai. Anak kita malu untuk keluar rumah, karena selain bajunya yang sudah tidak layak, ia pun tidak pernah bisa jajan. Untuk makan nasi saja susah. Beruntung ada ubi yang aku tanam, jadi bisa untuk mengganjal perut yang meronta. Siti mulai terisak, ia sudah jengah untuk berusaha taat dan meredam sakit hatinya yang kian terkoyak. Kalau tahu begini susahnya berumah tangga, lebih baik dulu aku tidak menikah. Kata-kata terakhir dari Siti itu ternyata membuat Firman tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia lalu mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah istrinya. Jadi, maksudmu kamu menyesal menikah sama aku? Selama ini aku memberi kamu makan, memberi kamu tempat tinggal, itu tidak ada artinya. Hanya karena aku sedang terpuruk kamu bisa berbicara sekecil itu. Mata laki-laki itu tidak dapat berdusta. Ada kekecewaan yang sangat teramat dalam di sana. Emosinya yang kian memuncak, hingga terasa seperti kepalanya terbakar, membuat ia buta dan tanpa sadar meraih teko kaca yang masih terisi air yang berada di atas meja kecil di dekatnya. Tangannya yang menggenggam teko melayang mengarah ke kepala wanita yang telah beberapa tahun ini menemani dirinya. Dan brak, prang, wanita itu terhuyung dan tubuhnya terbanting dengan kepala yang bercucuran darah. Ia meringis kesakitan, tapi rasa amarah yang semakin memuncak itu membuat Firman tidak sedikit pun merasa iba. Tidak puasnya dengan melakukan perbuatan itu, ia kembali menginjak-injak tubuh istrinya dengan kuat, hingga wanita itu semakin tidak berdaya. Mendengar ribut-ribut, anak perempuannya yang saat itu sedang tertidur seketika terbangun dan berlari ke arah kamar ibunya, karena ia sempat mendengar rintihan ibunya. "Bapak, jangan pak!" Gadis kecil itu dengan sigap menarik kaki bapaknya. Tapi karena Firman sudah dikuasai oleh setan, ia malah menendang Laila dengan kerasnya. Naasnya tubuh ringgi itu terpental ke ujung tempat tidur dan kepalanya terhempas keras di sudut kayu. Hembasan kuat itu membuat tubuh itu kelojotan dengan mata terbuka dan darah yang mengalir dari kepala. Laila, Firman tersadar dan langsung kemudian berlari ke arah anaknya yang sudah bersimbah darah. "Tidak, Laila." "Firman, Bapak Firman." Firman tersentak dan seketika tersadar dari ingatan akan kejadian memilukan itu. "Bapak Firman, ikut kami ke kantor polisi," seru lelaki berseragam yang kini sudah siap membawa laki-laki itu ikut serta. Firman hanya mengangguk. Sorak-sorai suara makian terlontar dari mulut warga saat melihat Firman. "Pembunuh, dasar pembunuh." Firman hanya mampu menunduk, tidak sanggup menatap mata-mata penuh amarah yang terus tertuju kepadanya. Wajar dan ia memaklumi, bagaimanapun ialah yang bersalah di sini. Tidak bisa menahan emosi dan hanya sesal yang ia dapat.
Karena perbuatannya, nyawa anak dan juga istrinya itu harus melayang. Orang-orang yang mencintai dirinya tanpa syarat. Polisi berusaha keras melindungi Firman yang digerubungi warga yang kesal kepadanya. Tak ayal 1-2 orang berhasil mendaratkan tinju di kepalanya hingga membuat laki-laki itu terhuyung. Firman tidak sedikit pun melawan, ia mempererat genggaman tangannya yang saling menaut. Borgol yang menyegel tangannya semakin membuat Firman tidak berkutik. Sampai masuk ke dalam mobil pun, teriakan warga terdengar begitu lantang. Sedangkan 2 kantong berwarna oranye yang terisi jasad Siti dan Laila dibawa dengan mobil. Kejadian itu jelas membuat Nunung syok. Ia tidak mampu berkata-kata sampai akhirnya ia merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Nunung tersentak dan langsung menatap ke belakang. Ia sempat kaget, mengira jika itu adalah interaksi makhluk halus pada dirinya, tapi ternyata itu adalah sentuhan Lastri, kakak iparnya. "Pulang yuk Nung," ajaknya saat itu. Baru saja Nunung akan mengikuti ajakan Lastri, tiba-tiba saja seorang laki-laki berseragam mendekat ke arahnya. "Saya mendengar Mbak yang telah menunjukkan lokasi ditemukannya mayat di dalam sepiteng. Bisa Mbak ikut kami? Sedikit memberi informasi dari mana Mbak bisa tahu tempat disembunyikannya korban tadi." Nunung memang terpaku. Darahnya berdesir karena takut. "Bagaimana Mbak?" tanya Nunung pada Lastri yang saat itu juga terlihat bingung. "Mbak jangan takut, kami hanya mencari informasi. Kalau Mbak memang tidak bersalah, Mbak cuma akan dimintai keterangan saja," sela laki-laki itu yang berbaju polisi itu kepada Nunung. "Ya sudah Nung, ikut saja. Nanti biar Mbak yang ngomong sama Ibu dan juga Tono," sahut Lastri yang akhirnya diangguki oleh Nunung. "Titip Ibu ya Mbak. Mbak percaya sama Nunung gak terlibat," ucap Nunung dengan wajah murung, berusaha meyakinkan iparnya jika ia tidak bersalah. "Iya Mbak yakin kamu gak ada hubungannya dengan kejadian ini. Kamu hati-hati ya," ucapnya saat Nunung menjauhi dirinya dan mengikuti langkah Pak Polisi. Nunung akhirnya menaiki salah satu mobil bersama dengan Firman dan anggota kepolisian serta 2 kantong yang berisi jenazah Siti dan juga Laila yang sudah menggebung itu. Lautan manusia itu perlahan terbelah saat mobil polisi beriringan melaju melewati desakan warga yang berkerumun. Tak ayal beberapa kali mobil polisi yang membawa Firman dilempar batu kerikil, bentuk dari kekesalan warga pada sosok Firman yang terbilang sangat tega sekali membunuh istrinya dan juga anaknya. Sedangkan Nunung menatap pias ke arah jalanan. Ia tidak menyangka buntut dari ucapannya yang spontan membawa dirinya ke tempat di mana ia tidak pernah inginkan untuk singgah. Sepanjang perjalanan Nunung menuju kantor polisi, perasaannya ikut sedih. Bukan hanya karena ia dibawa ikut serta, tapi juga karena ia menerima kenyataan bahwa tetangganya itu mati dalam keadaan yang mengenaskan, yang membuatnya miris anak kecil yang tidak berdosa pun ikut menjadi korban. Setengah jam perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya mereka tiba di kantor polisi. Firman langsung dibawa ke dalam sel sebelum ia diinterogasi. Sementara Nunung, dia dibawa ke ruangan lain di mana ia akan menyampaikan informasi perihal bagaimana ia bisa menunjukkan tempat di mana keberadaan korban. Selama masa diinterogasi, keadaan terbilang kondusif dan juga Nunung dengan lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari si petugas. Nunung terlihat kooperatif. Meskipun awalnya kesaksian Nunung itu sama sekali tidak bisa diterima nalar, ya karena menunjukkan tempat itu saat ia melihat bocah yang sudah meninggal itu berdiri di sana. "Bagaimana bisa Ibu Nunung bocah itu sudah meninggal, Bu? Diperkirakan sudah lebih dari 2 hari. Apakah Ibu Nunung ini mengada-ngada saja? Orang sudah mati mana ada yang bisa berjalan ke sana kemari, Bu?" Wajah Nunung merah padam, menahan kesal karena ucapannya dianggap hanya main-main belaka. "Ya saya tidak bohong Pak. Bapak boleh searching sendiri di Google. Apa itu jin korin? Saya tidak punya ilmu untuk menjelaskannya langsung kepada Bapak." "Bukankah dalam Islam kita harus mempercayai hal-hal gaib Pak? Itulah yang terjadi kepada saya.
Jika Bapak tidak bisa melihat, bukan berarti makhluk itu tidak ada, Pak. Tapi tirai antara dua alam tidak terbuka untuk Bapak. Tapi itu tidak berlaku untuk saya, Pak. Saya sudah sering kali berinteraksi dengan mereka. Saya yakin Korin, Laila, dan juga Mbak Siti bukan bermaksud ingin mengganggu saya, tapi hanya menginginkan mayat mereka ditemukan dan dikebumikan dengan layak. Papar Nunung panjang lebar yang membuat wajah laki-laki itu berubah. Baik Bu Nunung, kalau begitu kita sudahi perbincangan kita siang ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu Nunung boleh keluar dan beristirahat. Kami akan mengantar Bu Nunung dengan selamat sampai ke rumah. Tugas Pak Polisi yang membuat Nunung bernapas lega. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak, sahut Nunung sembari beranjak dari tempat duduknya. Ia menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya melangkahkan kaki keluar dari ruangan itu. Di luar dugaannya, saat ia keluar dari ruangan, kedua alisnya seketika terangkat dan mulutnya menganga. Matanya menangkap sosok yang amat ia kenal, sedang berdiri tidak jauh dari pintu. Mas Tono, kenapa bisa berada di sini? Tanya Nunung seraya melangkah mendekati sosok itu yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Iya, tadi Mas ditelepon sama Mbak Lastri. Mbak Lastri cerita semua kejadian sebelum kamu dibawa ke kantor polisi ini. Jadi Mas memutuskan untuk menjemput kamu di sini. Ya, memastikan keadaan kamu, Nung. Ujar suaminya menatap dengan cemas. Tangan kanannya yang lebar mengusap kepala Nunung dengan sayang. Nunung hanya mengulum senyum ketirnya. Ia pun tidak kalah sedih memandang wajah suaminya. Ia tahu laki-laki itu pasti sangat khawatir padanya. Jadi, bagaimana Nung? Apa kata Pak Polisi itu? Nunung diperbolehkan pulang, Mas, sampai menunggu hasil otopsi dan juga keterangan langsung dari Bang Firman. Jelas Nunung. Lelah tergambar jelas di wajahnya yang membuat perasaan Tono semakin tidak karuan. Kamu sudah makan apa belum? Kamu pasti sangat lapar ya, Nung. Ini anak kita pasti juga sangat kelaparan di dalam sini. Tono mengusap pelan perut istrinya yang belum membesar itu. Tadi sudah makan roti sama minum teh hangat kok. Petugas di sini baik-baik kok, Mas. Mas jangan khawatir. Ya udah, kalau begitu kita pulang sekarang aja yuk, Nung. Nanti kita mampir di warung bakso. Kita kan sudah lama gak pernah makan berdua, Nung. Seketika dua sudut bibir Nunung terangkat. Ia langsung mengangguk dengan cepat, mengiyakan ucapan suaminya, yaitu Tono. Tono senang sekali. Akhirnya wajah istrinya kembali berseri. Ia lalu membawa Nunung pergi dari kantor polisi, berharap bahwa istrinya tidak dalam masalah dan keluarganya bisa kembali hidup tenang. Malam itu Nunung bergolak-golek di kasur dengan gelisah. Hawa di kamarnya terasa panas sekali, meski kipas angin sejak tadi sudah dihidupkan full. Matanya pun sulit dipejamkan, seolah ada yang mengganjal. Berulang kali Nunung memaksa untuk beristirahat, tapi matanya ingin terus terbuka. Nunung yang terus bergerak membuat suaminya pun terbangun dan menatap istrinya dengan gusar. Ada apa, Dek? Panas, Mas. Nunung duduk di luar dulu ya, Mas. Bentar. Nunung mengibas-ngibas tangan di lehernya mencoba meminimalisir rasa gerah yang kian melandanya. Mas temenin Nung. Mas khawatir kamu kenapa-napa, ucap Tono. Takut istrinya yang sedang hamil kenapa-napa. Nggak usah, nggak apa-apa Mas, baru jam berapa juga. Lagian kan Nunung nggak di luar, di dalam ini. Tolak Nunung seraya beranjak dari ranjang dan melangkah ke arah ruang tamu. Tono menatap gusar kepergian istrinya. Ia pun akhirnya memilih untuk kembali berbaring. Tapi baru saja matanya ingin terpejam, tiba-tiba, wah, apa Nung? Kamu? Astaga, Ibu. Tono berlari ke arah kamar ibunya dan menggedor pintu kamar orang tuanya itu dengan kejang sekali, hingga membuat wanita yang tengah terlelap itu bangun, kemudian bangkit tergesa-gesa. Kaki tuanya yang terkadang sakit karena asam urat itu dengan paksa ia gerakan, meski ia harus menyeretnya. Ada apa, Toton? Tanyanya saat pintu berhasil ia buka dan menatap raut ketakutan anaknya. Nunung, Bu. Tadi kata Nunung hanya mau mencari udara segar. Ya karena kamar terasa sangat panas, Bu. Tapi Nunung malah tidak terlihat.
hanya terdengar suara teriakan dan pintu terbuka lebar, "Bu!" Adu Tono dengan ibunya. Mata wanita tua itu melebar dan langsung bergerak ke arah depan dengan tertati, diikuti dengan Tono di belakangnya. "Cari istrimu, Ton. Panggil mbakmu sekalian. Pasti terjadi apa-apa dengan Nunung di luar sana," titah ibunya yang langsung diangguki oleh Tono. Tono langsung melesat keluar dari rumah dan berlari ke arah rumah kakak perempuannya yang berada tidak jauh dari rumahnya. Sembari pandangannya menyusuri sekitar mencari keberadaan istrinya, dan sampai ia tiba di rumah kakaknya, namun sama sekali tidak terlihat. "Tok tok tok tok, Mbak Lastri, Mbak Lastri," panggil Tono dengan suara yang nyaring dan ketukan yang berkali-kali, namun tidak ada jawabannya. Rumah itu gelap karena penerangan di dalam rumah sudah dipadamkan. Hanya lampu 15 watt yang menggantung di depan yang menjadi satu-satunya penerangan. Tak puas hanya sampai di situ saja, Tono kemudian mengulangi aksinya dengan mengetuk pintu berulang-ulang kali dan kembali memanggil nama kakaknya. Terdengar suara derap langkah kaki dari dalam dan sahutan yang terdengar sedikit menyentak. Iya, sabar." Hanya dalam jarak beberapa detik saja terdengar suara handle pintu dan tidak lama pintu pun terbuka. "Kenapa, Ton? Apa ada sesuatu yang terjadi pada ibu?" tanya laki-laki yang pada saat itu menatap penuh dengan khawatir. Laki-laki itu tidak lain adalah suaminya Lastri, iparnya Tono. "Bukan, Mas. Istriku hilang. Meminta tolong bantu cari," jawab Tono dengan wajah yang gusar. "Hah? Apa? Ada apa lagi dengan Nunung, Ton?" Tiba-tiba saja terdengar suara perempuan yang tidak lain adalah Lastri yang ikut menyela. Wanita parubaya itu baru saja keluar dari kamarnya dan melangkah mendekati mereka seraya mengunci rambutnya yang pada saat itu tergerai. "Itu katanya Nunung hilang. Ayo kita bantu cari, Bu. Kasihan Nunung lagi hamil, ntar kenapa-napa lagi," ajak suaminya. "Lah terus anak kita gimana, Pak?" tanyanya bingung seraya menatap ke arah kamar. "Udah lah, Mbak. Biar ibu aja nanti yang nungguin. Bantu Tono nyari Nunung dulu, Mbak." Tono memelas yang akhirnya diangguki oleh Lastri. Lastri lalu bergegas menuju rumah ibunya, yang mana orang tua itu sedang menatap gusar ke arah jalan di depan terasnya. "Ibu, Lastri nitip anak dulu ya, Bu. Mau bantu nyariin Nunung," ucap Lastri pada ibunya. "Ya wes, ndang bantu. Sana, bantu Tono nyariin Nunung, biar ibu yang ngurus anakmu nanti," sahutnya seraya berbalik dan mengunci pintu. Wanita itu langsung bergegas ke arah rumah anak perempuannya itu. Sementara Lastri, suaminya dan Tono melangkah dengan cepat sembari memanggil nama Nunung, berusaha mencari wanita itu di sekitar kampung. Di tempat lain, Nunung yang pada saat itu sedang dicari-cari menatap sedih dua orang berwajah pucat yang saat itu tersenyum manis kepadanya. "Terima kasih, Nung, sudah membantu mencari jasad kami. Sekarang sudah saatnya Mbak dan juga anak Mbak pergi. Sekali lagi terima kasih ya, Nung. Semoga kebaikanmu itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin Mbak karena beberapa hari ini sudah menyusahkan kamu dan berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu. Sekarang Mbak lega karena Mbak akhirnya bisa pulang dengan tenang." Nunung mengangguk. Dia terisak dan sesenggukan, merasa haru melihat sosok yang tadi ia temukan meninggal dalam keadaan yang sangat tidak wajar sekali. Masih terekam jelas di benaknya bagaimana ia melihat jasad yang sudah menggembung dan membiru itu bercampur dengan kotoran manusia, begitu memilukan. Yang lebih tragisnya lagi, mereka dibunuh oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung keluarga, bukan malah menjadi tukang jagal yang merenggut nyawa hanya karena emosi sesaat. "Tante, terima kasih ya sudah bantu kami. Kami pamit pulang dulu, Tante," ujar bocah berwajah pucat yang pada saat itu memakai gaun panjang berwarna putih. Rambutnya terurai, tapi terlihat cantik dengan bandut berhias mawar putih. Gadis kecil itu bergandengan tangan dengan ibunya yang saat itu juga memakai gaun berwarna putih panjang menutup kakinya.
Mereka melambai ke arah Nunung yang pada saat itu menahan sesak di dadanya. Haru, sedih, lega menjadi satu. Nunung pun berusaha mengangkat tangannya yang terasa berat. Dua sudut bibirnya perlahan terangkat dan membentuk sebuah lengkung senyuman. Selamat tinggal, Mbak. Semoga kalian tenang di sana dan diberikan tempat terindah. Doa Nunung saat melihat dua sosok yang perlahan mengabur dan diselimuti asap yang semula tipis dan perlahan menebal, menyembunyikan sosok dua perempuan yang saat itu tersenyum penuh arti padanya. Setelah seketika pandangan Nunung menggelap saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya, Nunung refleks berbalik dan, "Nung, kamu kenapa bisa di sini, Nung?" "Mas Tono, tadi Nunung langsung terdiam saat menyadari saat ini ia berada tepat di belakang rumah Siti yang hanya ada semak belukar tanpa ada satupun rumah. Tadi Nunung ketemu dengan Mbak Siti dan anaknya, Mas. Mereka hanya bawa Nunung ke sini dan mengucapkan terima kasih," tutur Nunung dengan wajah bingung. Tono langsung mendekat ke arah istrinya dan memeluknya dengan hangat. "Kita pulang ya. Hari juga sudah sangat malam. Tidak enak jika dilihat tetangga kamu sendirian di sini. Nanti orang berpikiran nanti yang tidak-tidak," tutur Tono sembari membelai pucuk kepala Nunung dengan sayang. Nunung pun mengangguk bersama dengan Mbak Lastri dan juga suaminya. Tono membawa Nunung pulang. Mereka berjalan beriringan sembari saling bergandengan. Sepanjang perjalanan Tono hanya terdiam, pikirannya berkecamuk dan bercampur aduk. Ia sudah tidak sanggup melihat istrinya terus-menerus diganggu oleh makhluk halus. Meskipun ia lega, akhirnya Nunung ia temukan dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sesamanya di rumah, Nunung langsung beristirahat sedangkan Tono tidak bisa sedikit pun untuk terlelap. Ia benar-benar takut jika istrinya tiba-tiba menghilang seperti kejadian sebelumnya. Ia memilih untuk menjaga istrinya hingga pagi menjelang. Saat ia mulai terkantuk dan matanya baru saja terpejam, tiba-tiba saja terdengar suara sirene ambulan dari kejauhan. Tono kemudian langsung beranjak dari sisi ranjang dan melangkah keluar rumahnya. Ia berdiri terpaku saat mobil ambulan lewat. Tanpa sadar, kakinya mengayun untuk melihat siapa yang sekiranya berada di dalam mobil ambulan itu. Ia begitu terpaku saat melihat dua mayat yang saat itu sudah dikafankan. Semua orang yang menatap tidak kuasa menahan air matanya saat dua mayat itu dibawa masuk ke dalam rumah. Ya, dua mayat itu tidak lain adalah Siti dan juga anak perempuannya yang menjadi korban pembunuhan oleh orang terdekatnya sendiri, yang tidak lain adalah Firman, suaminya Siti. Isak tangis dan juga suara raungan terdengar menggema di pagi hari itu, di mana matahari baru saja menampakkan sinarnya. Bukan hanya manusia yang merasakannya, dunia pun seolah ikut berduka saat dua jenazah itu dikeluarkan dari dalam ambulan dan dibawa masuk ke dalam rumah, tempat di mana kedua orang itu meregang nyawa. Hujan rintik-rintik tiba-tiba turun dari langit, padahal saat itu langit cerah dan matahari bersinar terang. Tono mendekat dan membantu memasukkan jenazah yang terasa cukup berat karena jenazah sudah mulai membengkak. Anehnya, jenazah yang seharusnya berbau busuk itu malah mengeluarkan aroma yang wangi sekali, seperti wangi bunga melati. Tono dan beberapa orang laki-laki yang membantu tidak sedikit pun merasa jijik. Jenazah pun yang awalnya berat diangkat itu ya beberapa langkah menjadi ringan dan memudahkan mereka untuk meletakkan mayat di kasur yang telah disediakan. Seketika rumah duka itu mendadak ramai. Tetangga satu persatu berdatangan dan bertaksiah di rumah almarhumah Siti. Tidak ada satupun orang yang berkata jelek tentang Siti. Malahan pujian-pujian yang terlontar dari mulut warga. Dan yang lebih mengherankan lagi, aroma mati itu terasa semerbak dan sangat menyegarkan, membuat orang-orang tidak henti membicarakannya. Amalan apakah yang kiranya dilakukan Siti selama hidupnya? Mengapa aroma tubuhnya begitu wangi dan menenangkan? Begitupun dengan Tono.
Laki-laki itu langsung bergegas menuju rumahnya untuk memberitahu berita tentang kedatangan Siti dan juga anak perempuannya yang kini sudah berada di rumah duka. Nunung yang pada saat itu masih tertidur karena semalaman begadang, ia dibangunkan dengan pelan dan penuh kehati-hatian. Sementara itu ibunya sudah lebih dulu pergi ke rumah duka untuk melihat jenazah Siti dan juga anaknya. Nung, bangun Nung, ucapnya seraya menepuk-nepuk pelan paha istrinya. Nunung perlahan mengerjapkan mata dan menatap suaminya bingung. Sudah siang ya mas, maaf, Nunung kesiangan, ucap Nunung. Ia langsung bergegas untuk duduk tapi suaminya menahannya. Bukan, mas kesini cuma ingin memberitahu kalau jenazah Mbak Siti dan juga anaknya sudah tiba. Dan kata keluarganya, hari ini beliau akan dimakamkan ba'da zuhur, jelas Tono. Oh kalau begitu, Nunung mau siap-siap dulu mas, kan jenazahnya pasti belum dimandikan. Biar Nunung dan juga ibu saja yang melakukan beserta Mbak Lastri. Nunung kembali bersiap untuk bangun, tapi suaminya kembali menahannya. Kenapa mas? Nunung mau siap-siap ini kok malah ditahan terus? Keluh Nunung, sedikit mencepik karena merasa Tono berusaha menghalangi niat baiknya. Nung, mas mau bicara sebentar. Mas bukan menghalangi Nunung untuk melakukan perbuatan baik, tapi sejak awal Nunung kurang bisa menjaga amanah, sehingga Nunung banyak mengalami kejadian-kejadian ganjil sebelumnya. Mas sudah mentelepon Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, Nunung memang peka dengan makhluk astral. Takutnya makhluk-makhluk itu semakin intens mendekati Nunung dan menjebak Nunung ke dalam hal yang kurang baik. Jadi mas kemarin sudah rembukan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. Mereka setuju untuk mencari pengganti Nunung, dan secara kebetulan ada seorang ustazah yang baru saja pindah. Dan ketika Mbak Lastri menemui beliau dan bertanya, alhamdulillah beliau menyanggupi untuk menjadi pemandi jenazah di kampung kita ini, mengingat kondisi Nunung yang juga sedang hamil dan sering berinteraksi dengan makhluk gaib. Tutur Tono panjang lebar. Ia berusaha untuk mengungkapkannya dengan lemah lembut agar istrinya tidak tersinggung. Nunung terdiam dan menatap wajah suaminya lekat-lekat, tidak menampik rasa kecewa di dalam dirinya karena niat baiknya itu tidak selaras dengan suaminya. Namun, ia pun menyadari, saat ini ia tidak sendiri. Ada nyawa yang saat ini ia tanggung di dalam perutnya. Apalagi, semenjak ia menjadi seorang pemandi jenazah, kejadian ganjil kerap ia temui dan beberapa kali juga nyaris membuatnya berada dalam kesulitan. Nunung menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mengembuskannya secara perlahan. Tangan kanannya terangkat dan menyentuh punggung tangan suaminya. Iya mas, Nunung mengerti kok, tapi bolehkah Nunung ikut mengantar jenazah Mbak Siti dan juga anaknya untuk yang terakhir kali? Tanyanya penuh harap. Tono tidak langsung menjawab, ia berpikir terlebih dahulu sebelum akhirnya mengabulkan permintaan istrinya tersebut. Iya, tapi kamu sarapan dulu. Nanti ba'da zuhur baru akan dimakamkan kok. Emak sholat dulu terus jemput kamu di rumah. Kita pergi naik motor biar kamu tidak kelelahan, titahnya yang langsung diangguki oleh Nunung. Sementara itu, suasana rumah duka terlihat sangat kondusif. Keluarga Firman maupun keluarga Siti tampak akur. Mereka menyadari dan mereka tidak memihak kepada Firman. Keluarga Firman berulang kali meminta maaf meski sangat sakit sekali. Keluarga Siti berusaha untuk memaafkan dan meminta Firman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Apa yang telah terjadi antara Siti dan juga Firman merupakan internal di antara mereka. Karena itu keluarga hanya bisa memberikan yang terbaik untuk Siti dan anaknya di saat-saat terakhirnya. Ketika suara azan zuhur terdengar, seluruh keluarga dan tetangga bersiap untuk mengantarkan mayat ke masjid terdekat. Mereka bergantian membawa keranda Siti dan anaknya. Mendung menggelayut dan angin sepoi-sepoi menemani perjalanan warga yang membawa keranda berisi jenazah ke arah masjid. Mereka meletakkan kedua keranda jenazah itu di depan, sementara imam dan jamaah di belakangnya. Setelah selesai sholat zuhur, mereka pun melaksanakan sholat jenazah dengan tertib dan penuh hikmat. Menggunakan mobil ambulan,
yang sejak dari tadi itu menunggu di parkiran masjid. Mereka membawa dua jenazah itu ke areal pemakaman terdekat. Nunung dan juga Tono hadir dan melihat pemakaman itu dengan perasaan yang hancur. Terutama Nunung yang selama ini dekat dengan Siti dan juga anak perempuannya. Air mata tidak bisa terbendung saat dua jenazah itu bergantian dimasukkan ke dalam liang lahat. Sebuah kejadian tidak terduga tiba-tiba terjadi saat terdengar sirene mobil polisi mencegah keheningan proses penguburan dua korban pembunuhan. Seorang laki-laki dengan tangan masih diborgol berlarian diiringi 4 polisi di belakangnya. Tangisnya pecah sembari menyebut nama Siti dan juga anaknya. Orang yang berada di sekitar pusara menyingkir. Tatapan matanya benar-benar semuanya itu tertuju pada laki-laki yang saat itu meraung-raung di samping pusara yang belum sempat ditaburi bunga. Laki-laki itu tidak lain adalah Firman yang meminta belas kasihan dari petugas kepolisian untuk melihat proses pemakaman istri dan anaknya untuk yang terakhir kalinya. Tapi sayang, ketika ia datang istri dan anaknya itu sudah selesai dimakamkan. Ia hanya bisa terduduk menangis di depan pusara istrinya sembari mendengarkan doa-doa dan petua sebelum meninggalkan area pemakaman. Semua warga akhirnya pulang. Berikut juga Firman yang kembali dibawa petugas kepolisian. Sepanjang perjalanan pulang, Nunung hanya diam. Sedikit pun ia tidak merasa kasihan pada Firman. Meski air matanya menganak sungai, bagaimanapun Firman sudah membunuh anak dan juga istrinya sendiri dengan keji. Penyesalan tiada arti setelah orang yang dicintai pergi hanya bisa gigit jari. Berita tentang Firman terakhir Nunung dengar dari tetangga sekitar. Firman dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah tega menyiksa istri dan anaknya, pun juga menyembunyikan bukti kejahatannya dengan mengubur di dalam sepiteng. Pembunuhan tunggal itu sempat menghebohkan warga, tapi lama-kelamaan senyap. Nunung pun sekarang sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian ganjil meskipun sesekali ia masih membantu memandikan jenazah karena sekarang ia selalu membentengi diri dengan beribadah lebih khusyuk dari sebelumnya. Kejadian-kejadian ganjil itu ia jadikan pelajaran untuk lebih amanah dan tidak sembarangan berbicara. Karena sejatinya di dunia ini bukan hanya manusia saja yang tinggal, tapi ada makhluk-makhluk yang lainnya juga, yang tampak maupun yang tidak tampak. Sekian cerita dari Nunung, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada banyak kekhilafan dalam penulisannya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Berikut merupakan 8 part yang sudah saya bawakan, yang nantinya akan ada full versionnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian bagaimana ceritanya? Kalian bisa komen dan juga like serta share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Ya, yang baik-baik kalian ambil, yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran ya teman-teman untuk kita semua nih, agar kita mendapatkan manfaat dari cerita ini. Intinya seperti biasa ya teman-teman, yang baik kita ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua pokoknya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya pokoknya. Sekian ya teman-teman, pokoknya untuk kalian yang belum menonton part awalnya sampai part ke-7, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Oh ya, pokoknya terima kasih untuk Mbak Ratna Dewi Lestari karena telah mengizinkan tulisannya saya bawakan di channel YouTube ini ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian support tulisan-tulisan beliau dengan cara kalian membacanya di Wattpad ya teman-teman, di Vizio ataupun dimanapun itu. Pokoknya nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini ataupun narasi kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.